Ini saya mau bicara sedikit tentang ya, pentingnya atau perannya syariat dan tarikat dan hakikat itu. Setiap orang harus mulai dengan syariat, karena syariat itu adalah kita belajar batas-batas. Itu sebenarnya sinonim dengan syariat itu adalah had atau hudud. Had adalah batas ya. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu semuanya ada hadnya, ada batasnya ya. Itu batas waktu, batas gerakan, batas bacaan, semuanya ada batasnya ya. Seperti sholat, batas sholat subuh itu dari ya, fajar sampai matahari terbit, selesai ya. Setelah itu bukan fajar lagi, waktu zuhur ya, waktu matahari tergelincir ya, itu baru masuk zuhur. Kalau sebelum itu belum ya, dan seterusnya begitu ya. Itu batas. Kemudian ada batas rakaatnya. Subuh cuma 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Itu batas, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah ya. Itu batas syariat. Puasa Ramadan hanya bulan Ramadan ya, setahun sekali, bulan Ramadan saja. Di luar itu bukan Ramadan lagi ya. Dan begitulah dengan sunnah-sunnah. Ada sunnah sebelum sholat wajib, ada sunnah setelah ya. Semua itu batas-batasnya. Dengan adanya syariat Allah mengajarkan kita harus menjaga batas ya, supaya waktu kita masuk ke tarikat, ke hakikat, kita tahu batas ya. Karena ketika kita mempelajari ilmu tauhid tentang Allah, itu ada batasnya juga ya. Manusia tidak boleh melampaui batas-batas yang Allah tentukan. Contohnya ilmu kalam itu ada 50 ya. Misalnya 50 ya, yaitu 20 yang wajib ya, dan 20 lawannya mustahil, yang satu yang jaiz ya, boleh jadi boleh tidak, itu jaiz. Itu bagi Allah 41, bagi Rasul ada 9, yaitu 4 yang wajib, 4 yang mustahil, dan 1 yang jaiz. Itu fondasi ya. Jadi ada 50 usul yang harus kita pegang kuat-kuat ya. Contohnya Allah itu wajibul wujud ya, berarti lawannya adalah Adam, bukan Adam. Adam tidak ada ya. Mustahil, Allah tidak ada begitu. Jadi itu batas keyakinan kita ya, harus
pasti itu. Pasti kita mengenal Allah itu wajib wujud, segala sesuatu tidak wajib wujud. Ya. Dan dengan istilah namakan majazi. Majazi itu ya boleh jadi wujud, boleh jadi tidak. Allah tetapkan itu. Kalau itu di muka jadi sekali. Pindahkan ya. 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 Jadi untuk menetapkan keyakinan kita itu harus yakin itu. Tak ada satu pun dalam ciptaan ini yang wajib wujud. Ya. Cuma Allah saja, Sang Pencipta saja yang wajib wujud. Ya. Berarti lawannya Allah itu mustahil, tidak ada, tidak wujud. Tapi bagi yang lain tidak mustahil. Ya. Yang lain itu boleh jadi ada, boleh jadi tidak. Sebagaimana Allah tetapkan dalam Quran, walau syaa la yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Ya, kalau Allah ingin, Allah bisa hilangkan kalian dan akan mendatangkan satu ciptaan yang baru. Ya. Itu mudah bagi Allah. Ya. Tidak boleh kita ragu-ragu di sana. Itu ya akidah, ya. Dan akidah itu harus setiap individu meyakini itu. Ya. Itu fardu ain. Ya. Berarti harus kita benar-benar yakin. Dan juga yakin bahwa Allah itu adalah qidam, yaitu sejak azali, sejak dulu Allah sudah wujud. Ya. Sebelum segala sesuatu, dan Allah itu baqa, ya. Satu ujung tentu qidam, satu ujung lain itu baqa. Allah itu kekal selama-lamanya. Berarti tidak mungkin Allah itu ya, tidak qidam, yaitu sesuatu yang baru. Segala ciptaan itu sesuatu yang baru, tapi pencipta itu bukan sesuatu yang baru. Ya. Dan sesuatu yang baru selalu ada akhirnya. Berarti Allah tidak ada akhirnya. Ya. Allah itu baqa, kekal selama-lamanya. Berarti tidak ada sesuatu pun akan kekal selama-lamanya, ya, kecuali Allah inginkan sampai tahap tertentu. Ya, karena dia Sang Pencipta. Jadi mustahil bagi Allah itu tidak ada permulaan dan ada akhirnya. Itu mustahil. Ya, paham? Jadi semua ada batas-batas yang harus kita pelajari supaya kita tidak keliru. Ya. Dan salah satu yang memperjelaskannya yaitu mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berlawanan dengan semua yang baru. Berarti segala apa yang terlintas dalam pikiran kita itu bukan Allah. Karena pikirannya itu baru. Ya. Paham? Berlawanan, bertentangan dengan semua yang baru. Itu batas. Ya. Tidak boleh kita melampaui itu. Berarti kalau sudah paham ini, tak ada satu makhluk pun yang bisa mengklaim menjadi Tuhan. Ya. Karena yang baru itu tidak akan ya menempati posisi Tuhan yang qidam, yang baqa. Ya. Ini batas-batas yang harus kita pelajari. Nah, itu wajib ain. Ya. Harus kita meyakinkan diri kita. Ya. Setiap individu perhatikan dan
renungkan untuk sampai kita meyakini itu. Ketika sudah mantap keyakinan kita, tidak bisa lagi digoda oleh syaitan. Ya, tidak bisa dikatakan oleh syaitan, oh kamu sudah mencapai satu tahap, kamu sudah menjadi Tuhan. Tidak. Karena tidak pernah akan yang baru menjadi yang qidam. Kalau yang baru, berarti yang baru itu ada permulaan dan ada akhirnya. Dan Allah tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya. Gitu. Ini batas-batas keyakinan kita. Jadi siapa saja mengklaim menjadi Tuhan, itu mustahil. Ya. Tidak mungkin. Ya, itu sebenarnya ada ekspresi para guru kami mengatakan, seberapa rendah Allah turun ke alam ciptaan, tetap Allah, tetap Rabb. Ya. Seberapa tinggi sang hamba naik, tetap hamba. Tidak bisa menjadi Tuhan. Dan sebagaimana Tuhan tidak bisa menjadi hamba. Tidak mungkin. Ya. Karena ada kepercayaan orang yang tidak punya pegangan mengatakan Allah bisa saja. Kalau Allah mau jadi Tuhan, jadi Tuhan. Kalau Allah mau jadi hamba, jadi hamba. Ini cara pikir yang salah. Kacau. Karena mereka tidak memahami prinsip bahwa sesuatu yang baru tidak bisa kekal. Ya. Dan sesuatu yang kekal abadi itu tidak bisa menjadi fana. Jadi ekspresi itu sepintas lalu kedengaran benar, Allah bisa apa saja. Jadi Allah mau wujud, Allah mau hilang. Tapi itu cara pikir yang salah. Dan itu akan membuka sebuah perdebatan yang tidak ada ujungnya. Ya. Kalau tauhid kita, setelah itu tidak ada perdebatan lagi. Berarti ada batas-batas yang tidak bisa kita lampaui. Tidak bisa mengatakan Allah Maha Kuasa dan Allah bisa menjadi begini begitu. Tidak. Paham sekarang? Itu sebabnya kita harus kembali pada syariat. Syariat menetapkan itu. Ya. Kalau sholat subuh 2 rakaat tidak boleh tambah dan tidak boleh kurang. Ya. Kalau 2 rakaat tetap 2 rakaat. Maghrib 3 rakaat tetap 3 rakaat. Tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Ya. Itu batas. Begitulah dengan rukun-rukunnya. Ya. Tidak boleh tambah rukun. Ya. Jadi itu ketetapan. Ya. Jadi kita pelajari syariat itu untuk bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Harus tahu batas. Berarti harus tahu diri. Nah, setiap orang itu ada batas yang harus dijaga. Ya. Jadi lawannya batas itu adalah hukum. Itu sebabnya had atau hudud itu adalah hukum yang dikenakan pada kita kalau kita melanggar. Ya. Dari satu sisi had dan hudud itu syariat. Berarti sisi lain kalau kita melanggarnya kita kena had, kena hudud.
berarti kita kena hukum. Supaya terjaga batas itu, kita tidak boleh melampaui batas itu. Nah, berarti cara pikir kita tidak boleh melampaui ketentuan itu. Ya, tidak boleh mengatakan Allah itu maha kuasa, jadi Allah bisa wujudkan sendiri dan hilangkan sendiri. Tidak boleh. Ya. Allah itu wajibul wujud, berarti tidak boleh. Ya, selain itu. Ya, paham sekarang? Ini membentuk cara pikir yang benar, yang sahih. Kalau tidak, kacau sekali. Ya, apa ya? Allah itu bisa jadi bapak, bisa jadi anak. Ya, kacau pikiran. Ya, bagaimana bisa sekaligus jadi bapak dan anak? Ya. Itu semua Allah tetapkan. Lam yalid walam yulad. Ya, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Nah, Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri, tidak perlukan apapun. Ya. Allah ciptakan bumi ini, Allah ciptakan seluruh angkasa, Allah ciptakan ruangan, Allah ciptakan waktu, Allah ciptakan keadaan, semuanya itu adalah ciptaan. Berarti Allah di luar semua itu, ya. Tidak boleh kita masukkan Allah itu ada di sini, ada di sana. Ya. Karena sini dan sana itu ciptaan Allah. Ya. Allah di atas atau di bawah, tidak boleh kita mengatakan begitu. Ya. Dan secara akal, kalau Allah berada di atas, ya, di bawah ada siapa? Ya. Kalau Allah ada di luar, di dalam ada siapa? Ya. Nah, dan akidah kita Allah itu, ya, kemana saja kita arah, di situ ada Allah. Ya. Jadi kalau ada ekspresi tentang Allah duduk di atas singgasana, itu satu majaz, ya, sebuah metafor saja, bukan berarti Allah ada di sana dan tidak ada di sini, bukan. Itu cara pikir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi jangan terkecoh dengan selalu ada yang mengatakan Allah di atas. Ya, kalau Allah di atas, di bawah di mana? Siapa? Ya. Quran menetapkan Allah itu di langit ada Allah dan di bumi ada Allah. Itu cara Quran menjelaskannya. Ya. Berarti Allah ada di mana-mana. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jangan salah paham, ya. Jangan membatasi Allah. Okay. Kalau di saat kita menunjukkan Allah di sana, berarti tidak ada di sini. Dan Allah tidak bisa ditunjukkan. Karena arah itu adalah ciptaan Allah. Ya. Berarti timur dan barat itu ciptaan Allah. Ya. Timur dan barat itu sangat terbatas di bumi. Keluar dari bumi, di mana timur, di mana barat. Ya. Itu sangat terbatas. Ya. Kalau paham saja sistem solar itu, semuanya bergerak. Ya. Jadi ketika kita tunjuk Allah di atas, ya,
gerak ini, gerak lagi begini. Di mana atas? Kita senantiasa bergerak putar. Itu di atas sudah ke bawah. Ya, dan tunjuk ke atas sudah bergeser. Itu sistem solar saja, apalagi sistem ya seluruh cakrawala, kita tidak tahu berapa gerakannya. Allah tetapkan dalam Quran, wasyamsi tajri li mustaqarrir laha. Matahari pun bergerak, ya, ada orbitnya. Jadi bulan bergerak mengelilingi bumi, bumi bergerak mengelilingi matahari, matahari bergerak ya atas orbitnya sendiri. Jadi di mana atas, di mana bawah? Di situ sudah kita bingung. Begitu luar biasanya ciptaan Allah. Ya. Tapi supaya kita tidak seleweng, ditetapkan berapa ya ketetapan supaya kita tidak bisa melenceng dari sana. Ya. Supaya tetap bahwa Allah itu wajibul wujud, wujudnya Allah itu wajib. Ya. Segala ciptaan yang lain tidak wajib wujud. Ya. Dan wajib wujud ini adalah harus idam dan baqa. Ya. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Ya. Itu wujudnya Allah. Jadi ketika kita sudah mantap dengan ini, tidak akan terpengaruh oleh cara pikir yang lain. Ya. Lebih-lebih orang yang suka mengklaim ya, dia sudah menjadi Tuhan. Ya. Bagaimana sesuatu yang baru menjadi sesuatu yang ya, tidak ada permulaannya? Kalau baru, secara akal, sesuatu yang baru itu ada permulaannya. Tidak pernah akan bisa bersatu dengan cara pikir begitu. Jadi ini membantah semua klaim-klaim sufi yang terseleweng, ya, menjadi Tuhan. Ya, tidak pernah akan. Kalau sudah mantap dengan ilmu ini, berarti kembali pada tadi, harus tahu batas. Ya. Kenapa begitu rumitnya syariat? Segala apa yang kita lakukan itu penuh dengan batas-batasnya. Supaya kita ya, terlatih mengenal batas. Ya. Ujungnya adalah batas diri kita. Tahu diri. Ya. Seperti Syekh Fadullah mengatakan, batas-batas yang begitu jelas sehingga manusia pun tidak tahu batas, buang air pun tidak tahu batas. Harus diajarkan oleh Nabi untuk membersihkan diri. Ya. Sampai sekarang pun banyak manusia masih belum tahu cara membersihkan diri.